Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 dan teman-teman ingin menjelaskan sebuah simulasi traffic light atau bisa diartikan sebagai simulasi lampu lalu lintas ya. Dari kelompok 8 kelas TIA 20 untuk memenuhi tugas sistem digital, dan traffic light itu sendiri dibuat dengan sistem digital. Ini anggota kelompoknya. Nomor 1 Muhammad Wildan Firdaus dengan NIM 200512040031. Nomor 2 Ahmad Mustafa Akbar dengan NIM 200512041107. Nomor 3 Aldin Febriansyah dengan NIM 200512040005. Nomor 4 Sofi Salasabila SW dengan nomor NIM 200512040093. Nomor 5 Natasha Sindo Bekti Nugrahani dengan nomor NIM 200512040077. Nomor 6 Ida Safira Sari dengan nomor NIM 200512040099. Traffic light. Traffic light atau lampu lalu lintas, alat berupa 3 buah lampu yang fungsinya mengatur arus lalu lintas di jalan raya. Seperti yang kita ketahui ya, jadi di perempatan atau di jalan raya ya, khususnya di jalan kota-kota besar, itu pasti ada lampu lalu lintas dipasang di samping jalan atau di trotoar ya. Dan itu fungsinya untuk menertibkan para kendaraan untuk agar tidak bertabrakan atau saling bertubrukan. Dan di situ harus ada konsep. Jadi jika yang selatan dan utara itu hijau, jadi yang timur dan barat itu harus merah, dan begitupun sebaliknya. Biasanya traffic light menggunakan timer waktu tertentu dan di sebuah panel surya sebagai sumber daya untuk pengganti ini ya, listrik. Kebanyakan lalu lintas dirancang menggunakan microcontroller. Bahasa pemrogramannya pun beragam, tergantung dengan jenis microcontroller yang digunakan. Selain menggunakan microcontroller, tentu saja traffic light juga bisa menggunakan rangkaian elektronika sederhana. Di sini terdapat tabel kebenaran. Di situ tertera truth table, dan itu sudah ada inputan 4 yaitu A, B, C, dan D, dan output EW dan NS. Dan di sampingnya terdapat keymap. Nah, di situ sudah tertera persamaan yang didapatkan seperti yang di layar. Jadi sudah ditentukan tabel kebenarannya sebelum membuat rangkaian listrik itu sendiri. Rancangan. Kurang lebih rancangan seperti ini. Jadi di situ ada simulasi traffic light, gerbang logika N, dan gerbang OR di situ ya, dan ada terminatornya juga di situ, ada U7 itu, dan kurang lebih seperti itu ya. Jadi jika yang atas itu hijau, yang bawah jadi merah. Jadi agar kayak kendaraan tidak bertabrakan. Jadi sesuai jalurnya gitu ya. Lebih seperti itu. Lanjut ke video pembahasannya untuk step-stepnya dan tutorialnya. Sekian, bisa dilanjutkan untuk pemateri yang bagian praktek tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kita buka software Proteus terlebih dahulu. Kemudian, kita memberi nama file untuk rangkaian yang akan kita buat. Kita memberi nama file dengan nama traffic
like simulation. Selanjutnya, sebelum memulai rangkaian, kita tempel persamaan yang sudah kita copy sebelumnya agar tidak lupa dan tidak salah saat merangkai di Proteus. Setelah itu, kita mencari komponen yang sesuai dengan persamaan yang kita pakai. Yang pertama yaitu gerbang N dengan inputan 3 dan 4. Yang kedua yaitu gerbang OR dengan inputan 4. Yang ketiga yaitu kita cari logistate, dan yang terakhir yaitu kita menggunakan logic probe. Setelah semua komponennya lengkap, kita akan mulai merangkai. Yang pertama, kita gunakan gerbang N sebanyak 4 buah. Lalu selanjutnya kita pasang gerbang OR di depan gerbang N. Kemudian kita juga beri logistate yang berfungsi sebagai inputan. Dan di sini terdapat 4 inputan, yaitu A, B, C, dan D. Setelah itu, kita cari gerbang NOT yang tadi terlupa saat menambahkan komponen. Jika sudah, lalu kita tambahkan gerbang NOT untuk menginput B aksen, C aksen, dan juga D aksen. Kemudian kita rangkai sesuai dengan persamaan di atas. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mempercepat proses perangkaiannya. Perangkaian keempat gerbang N yang sudah kita beri inputan tadi menuju gerbang OR. Setelah itu kita tambahkan gerbang NOT lagi dan kita beri logic probe. Gerbang NOT berfungsi untuk memberi nilai yang berkebalikan. Lalu kita coba dan hasilnya menyala.
Kemudian kita beri inputan 1, 1, 1, 1 agar hasilnya tetap berkebalikan. Selanjutnya kita beri bus agar rangkaian kita terlihat lebih mudah dan lebih simpel. Setelah itu, kita hilangkan inputan yang ada pada rangkaian kita. Jadi, inputannya kita pindahkan di luar bus. Setelah itu, rangkaian kita copy dan kita pindahkan ke dalam bus. Dan kita beri nama outputan tersebut dengan nama NS dan EW. Lalu kita beri inputan dan outputan sesuai dengan rangkaian yang tadi, yaitu 4 input dan 2 output.
Oke. Selanjutnya, kita akan membuat skema jalan dengan menggunakan beberapa properti yang ada di Proteus. Kita kopikan satu persatu jalannya. Kopiin itu persatu. Terus kita rotate atau kita putar satu persatu. Dirapihin struktur skema jalannya kita rapihin biar lebih rapih. Untuk nama jalannya juga kita bisa ubah. Di sini kami menggunakan jalan ketintang. Oke, kita edit jalan ketintang. Terus ada kita pakai logic state. Kita pakai logic state di situ. Nah, kita juga bikin komponen default-nya seperti ada inputan NW, inputan NS, dan ada inputan EW di ininya di traffic light-nya. Terus juga di situ juga nanti ada output NW sama NS sama EW, dan juga itu ada inputnya tuh A, B, C dengan D. Nah, lalu nanti itu diberi logic stage-nya. Ini kayak 0, 1, ini kayak 0. Nih, 0 tuh logic state-nya. Itu untuk menyederhanakan sebuah rangkaian biar nggak rumit dan nggak banyak kabel. Logic state. Kita ganti satu-satu. Kita ganti output A, kita ganti output B, kita ganti output C, dan D. Jadi komponen penting itu ada logic state, ada sama default-nya, itu adalah komponen yang penting. Di Proteus yang kita gunakan itu traffic light. Oke, sekian. Selanjutnya. Nah, saat menjalankan program, apabila terdapat kendaraan pada Jalan Ketintang Wijaya Jalan A, lalu Jalan Ketintang Jalan C, dan Jalan Profesor Muhammad Yamin Jalan D, maka lampu traffic light akan menyala pada jalan B dan D.
Kemudian, ketika di jalan D dan B terdapat kendaraan dan jalan A dan C tidak terdapat kendaraan, maka lampunya akan menyala di jalan D dan B. Begitu pula sebaliknya. Lalu apabila terdapat kendaraan pada jalan A, lalu jalan B dan jalan D, maka lampunya akan menyala pada jalan D dan B. Jadi kesimpulannya, jalan D dan B lebih diutamakan daripada jalan A dan C. Semoga bermanfaat. Terima kasih.